Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari temperatur di suatu daerah. Nah, perkenalkan, saya Tiara Hermawan dengan NIM 11920700076 dan partner saya Saya Tubagus Ajmi Azhari dengan NIM 11920700075. Nah, kami di sini akan memberikan cara mencari temperatur di suatu daerah. Nah, untuk yang pertama adalah kalian harus memiliki aplikasi ArcMap. Nah, dan juga kalian sudah memiliki akun Google Earth Engine. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kita akan mencari temperatur suhu di daerah Panjilakan tahun 2019 bulan Januari ya. Untuk cara yang pertama itu kita klik Windows ke Table of Content, lalu udah ada ya seperti ini, lalu Windows lagi Image Analysis seperti ini ya. Lalu untuk yang selanjutnya klik Layers, klik kanan Add Data. Di sini nanti kita akan mengambil data tentang batas kecamatan di daerah Bandung ya, Dukcapil yang 2019. Kita tunggu sampai datanya muncul. Nah, kita gunakan yang SHP ini ya, lalu add. Setelah itu, nah kita di sini akan klik kanan, lalu open attribute table, lalu Ctrl F, ini kita mencari Panjilakan, lalu find next. Nah, sudah ada nih Panjilakan, kita beri tanda agar kita mudah mencarinya. Nah, sudah ada ya Panjilakan nih. Udah ada tandanya terlihat. Kita zoom terus, kita zoom sampai jelas ya. Nah, sudah ada. Lalu kita klik kanan. Sini ke data, ke export data, di sini browse. Ini kita tulis saja nama datanya itu Panjilakan ya. Lalu save, yes, lalu oke. Nah, sudah ada. Jika sudah seperti ini, maka selanjutnya akan mencari data di Google Earth Engine. Pada Kang Azmi dipersilahkan. Oke, selanjutnya ke Google Earth Engine. Kita share screen dulu ya. Udah kelihatan nanti? Udah. Nah, pertama kita cari dulu Indonesia ya. Indonesia. Kalau udah ketemu, kita cari daerah Bandung. Nah, setelah itu kita ke aset, terus klik new, terus pilih save file, kita upload filenya di sini. Oke, setelah udah masuk datanya, ini Panjilakan yang tadi udah dimasukin, kita klik panah yang ini import into script. Nah, kan muncul ini ya. Nah, udah gitu kita masukin data
yang suhu temperatur dari Kang Riki. Kita kontrol aja, terus Poppy. Kita paste di sini. Nah, ini semuanya harus ada 53 baris ya. Terus kita ganti ini yang paling atas, variabelnya ganti sama geometri. Nah, sudah diganti. Terus kita tinggal ganti yang lain sama nah ini udah bulan 1, kita mau cari bulan 1, ini ganti tanggalnya 15. Ini udah. Terus kita ganti lagi yang ini suhu, karena kita nyarinya panjilkan, kita panjilkan. Berarti udah, terus bawah. Nah, ini kita ganti sesuai nama file kita, PLY Januari 19. Udah semua kan ya, diganti gini. Nah, iya. Kita run. Nah, udah kita run, nanti bakal muncul file yang tadi kita kasih nama yang ini, bakal muncul di sini. Kita run lagi. Nah, bakal muncul kayak gini. Kita run. Nah, ini lagi loading ya. Nah, kita berarti upload yang apa aja Ti? Yang SHP tadi tuh. SHP, DBF, terus DBF, PRJ. Nah, PRJ ya. SHX. SHX. Iya. Nah, CPG yang terakhir. Sama yang CPG. Nah, upload. Udah dimasukin semua filenya, terus kita upload. Nah, kalau udah di-upload filenya, nah ini udah ada ya. Nah, kalau ini udah selesai, berarti kita download. Open. Nah, ini bakal muncul di sini ya. Udah kita download di drive. Berarti udah kita download, berarti lanjut lagi ke ArchMap. Silahkan Tiara. Oke. Nah, jika data sudah didapatkan ya dari Google Earth Engine, maka kita kembali ke layers, klik, lalu klik kanan ke Add Data. Sini kita cari data yang bulan Januari ya, tahun 2019. Nah, Januari 2019 kalau add, nah sudah ada ya. Lalu di sini kita klik select fitur, lalu klik PLY yang Januari ini, lalu klip yang di sini. Untuk centang PLY Januari yang asli kita hapus saja. Lalu selanjutnya ke ini lagi ya, select fitur lagi. Di sini kita akan memberi tanda kepada daerah sekitar yang ada di Panjilkan. Nah, saat memberi tanda tekan shift ya, agar bisa diberi tanda kepada daerah yang akan ditandai. Nah,
Jika sudah selesai, lalu batas kecamatan klik kanan, ke data, ke ekspor data, ke browse. Di sini kita ubah namanya menjadi daerah sekitar ya. Daerah sekitar Panjelekan, misalkan Januari 2019. Di yes aja lalu oke. Nah, sudah ya, sudah ada tandanya. Nah, jika sudah begini, untuk batas kecamatan dan Panjelekan, hilangkan saja centangnya. Untuk dari sekitar, kita klik kanan ke properties. Di sini kita akan memberikan nama untuk masing-masing daerahnya ya. Nah, di sini klik label. Labelnya kita klik lalu oke. Nah, sudah ada kan? Untuk slip yang ini kita klik kanan juga, kita ke properties. Kita akan membedakan warna yang Panjelekannya. Kembali ke symbology, lalu classify, di sini klik yes. Untuk klasisnya kita pilih yang 32, classify-nya itu nah untuk ini klik. Nah, di sini sudah ada ya rata-rata, maksimum, minimum segala macamnya. Ini jangan lupa di screenshot atau di foto ya, lalu klik OK. Untuk stage ini kita warnanya nih biru sampai merah, lalu klik OK juga. Nah, setelah selesai kita ke view, kita ke layout view. Nah, dari sini udah selesai, kita agak besarkan dikit ya. Nah, sudah selesai, lalu kita insert text. Kita tunggu sampai ada. Nah, di sini nanti kita suhu suhu Panjelekan ya. Panjelekan Januari tahun 2019. Oke. Ini kan kecil ya, kita bisa memperbesar teksnya dengan klik kanan, lalu properties, lalu ke change symbol. Di sini kita ke 24 ya, size-nya, lalu di bold. Oke. Nah, sudah selesai dan selanjutnya insert untuk legend. Nah, next. Ini legendnya hapus saja, lalu 24, next. Bordernya 2,5, next, finish. Nah, sudah mendapat hasilnya, lalu insert kembali ke north arrow, kita ambil arah mata angin yang nomor ke-12 ya itu, lalu diperbesar. Nah, sudah jadi ya. Nah, di sini kalian tinggal file, save as, misalkan bulan Januari 2019. Nah, kalian tinggal save nanti datanya. Save, sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa ya, data yang sudah didapat itu bisa langsung dimasukkannya di sini ya. Nama daerahnya kan kita tadi Panjelekan. Untuk bulannya bulan Januari Januari tahun 2019. Tadi itu untuk nilai rata-rata di bulan Januari 2019 yaitu 28,05023,008. Nah, ini untuk rata-rata temperatur di daerah Panjelekan ya pada bulan Januari. Nah, untuk akhir tahunnya di akhir tahun 2019 yaitu di bulan Desember ini, nah kita akan kembali mengambil data ya lalu. Nah, untuk selanjutnya sama kayak tadi, kita untuk layers klik kanan lalu add data. Di sini kita akan mengambil data seperti tadi ya, batas kecamatan di Bandung. Nah, Capil Desember, add.
Terus setelah ada kita klik kanan lagi, di sini kita untuk open atribut ya, Ctrl F, lalu kita cari penyilekan, next. Nah, sudah ada, kita beri tanda. Nah, sudah ada ya, sudah terlihat di sini nih, era penyilekan. Nah, era penyilekan. Di zoom lagi. Nah, ini ya daerah penyilekan. Jika sudah kelihatan, klik kanan yang ini, lalu data export data. Terus di sini kita ganti menjadi penyilekan. Lalu save, yes, oke. Nah, sudah selesai di sini, maka kembali di Google Earth Engine. Udah kelihatan sih, saya sini. Udah. Share screen-nya udah kelihatan sih. Udah. Astagfirullahaladzim, udah kelihatan. Lupa. Nah, kan tadi kita cari yang bulan Januari. Sekarang kita cari yang bulan Desember. Kita tinggal ganti ini aja ya, yang tanggal bulannya. Nah, kita tinggal ganti bulannya jadi bulan Desember 12. Terus kita ganti ininya, suhu relasi penyilekan Desember. Terus satu lagi kita ganti ini buat nama filenya, Desember 19. Udah diganti, run. Terus ini udah muncul di sini, periode 19, kita run lagi. Terus run. Nah, muncul, kita lagi loading. Udah selesai, kita download lagi file yang udah kita dapatnya di Google Drive ya. Nah, udah ke download, berarti kita lanjut lagi ke ArchMap.
Nah, setelah data didapatkan, kita kembali ya, klik layar, klik kanan, lalu add data. Kita cari data yang Desember tahun 2020 berarti. Desember. Oh, mana yang Desember? Nah, Desember tahun 2019, maaf, bukan 2020. Lalu di sini kita klik yang ini ya, yang select fitur, lalu klik PLY ini, lalu klik kembali. Nah, yang ini kita hapus, lalu klik select fitur kembali, kita beri tanda ya di daerah sekitar Panjailekan. Nah, jika sudah selesai, maka klik kanan batas kecamatan, data, ekspor data di sini. Nah, terus kita ganti menjadi daerah sekitar Desember 19 ya. Lalu oke. Nah, sudah ya, ini sudah ada batasan-batasannya. Jika sudah gini, untuk batas dan penyelidikan bisa dihapuskan. Nah, lalu klik kanan daerah sekitar ke properties. Nah, di sini kita ke label lagi, lalu oke. Di sini klik kanan yang ini, lalu properties. Nah, sudah selesai, kita ke simbology, ke class. Ini 32, class CV-nya itu shell ini. Nah, lalu klik oke. Untuk spreadsheet-nya, nah kita pilih yang biru ke merah ya, oke. Sudah seperti ini, kita yang view, layout, lalu nah kita agak besarin ya. Nah, udah geser. Nah, setelah selesai insert text. Nah, sudah ada teksnya, kita rubah menjadi suhu Panjailekan bulan Desember 2019 ya. Nah, di sini kita ke properties ya, kita ubah agar lebih besar teksnya. Lalu di bold, oke, dan oke. Nah, sudah. Terus selanjutnya insert legend, lalu next. Ini kita ubah menjadi 24 juga. Next. Ini lalu next, finish. Nah, oh iya, kita hapus dulu ya legendnya, kita delete dulu. Untuk ini udah ke insert lagi ke legend, and next. Nah, untuk legend ini dihapus ya. Lalu untuk ini ukurannya 24. Nah, next. Untuk bordernya itu 2,5. Next, finish. Oke, selesai. Lalu insert, not allow, ini gini. Selesai ya. Jadi ini suhu penyelidikan bulan Desember tahun 2019. Untuk yang di temperatur high-nya itu 24,65 ya. Dan untuk di low-nya itu 15,86 derajat. Nah, file lalu kita save. Dari sini misalkan kalian mau save-nya bulan Desember atau apapun itu ya. Bulan Desember. Lalu tinggal kalian save. Seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk yang selanjutnya kita masukkan ya yang data tadi yang Desember, penyelekan
bulan Desember. Jadi 2019 untuk suhu rata-rata di bulan Desember itu dia 21,48 koma ya itu ya 21,48181317 derajat. Nah, setelah mendapatkan hasilnya 1 tahun, nah kita rata-ratakan di 1 tahun ini. Kita rata-ratakan ya. Nah, kita Januari sampai dengan Desember. Oke. Enter. Nah, jadi rata-ratanya di sini untuk 1 tahun di tahun 2019 suhunya itu 28, jika kita bulatkan 28,54 ya, 28,54 derajat untuk rata-rata temperatur daerah Panjilekan tahun 2019. Nah, untuk selanjutnya yaitu bulan Januari ya, yang tahun 2020. Nah, untuk yang pertama sama ya, klik kanan layar, add data. Lalu di sini kita akan mendapatkan data yang batas kecamatan itu ya. Nah, di sini batas kecamatan Dukcapil, lalu add. Nah, di sini kita klik kanan untuk open attribute table. Ini Ctrl F kita untuk mencari daerah Panjilekan. Refine. Di sini kita klik. Oke. Lalu udah ketemu tuh ya. Nah, kan takut kalian pusing ya sama ini warnanya. Kita rubah aja jadi hijau yang ini misalkan. Nah, kan beda. Nah, kelihatan jadinya beda. Nah, setelah ketahuan ya Panjilekan ini, kita klik kanan, lalu data, export data, lalu di browse kita save di sini Panjilekan. Lalu save, yes, oke. Nah, sudah ya, beda dari yang lain. Nah, setelah ini ke Google Earth Engine. Google Earth Engine-nya ya. Google Earth Engine. Nah, sekarang kan kita mau cari yang 2020. Berarti tinggal ganti tahunnya doang. Karena kan tadi udah dimasukin nih datanya. Kita ganti tahunnya dari 2019 ke 2020. Ini bulan 1 ya, Januari. Ini tanggalnya mau di tanggal 1 aja Ti atau tanggal berapa? Tanggal 15. Tanggal 15. Kecuali Desember nanti. Diganti 2020. Ini udah bisa diganti berarti. Nah, ininya kita ganti ke 2020 bulan Januari. Terus nama filenya berarti kan Januari 2020. Oke, udah semuanya diganti sesuai sama apa yang mau kita cari. Run.
Nah, udah muncul, kita run lagi. Caranya sama aja kayak tadi ya, nggak ada beda, cuma tinggal ganti-ganti aja tanggal sama bulannya. Kita tunggu loading. Sini share screen-nya ada kan, Ti? Ada. Oke. Wah, lama ya, biasanya cepat. Nah, udah. Nah, udah, biasanya kita download di Google Drive-nya. Udah ke download, lanjut ke Archmap lagi. Database. Nah, selanjutnya ya setelah data didapatkan, klik kanan layar selalu add data. Sini kita akan mencari data yang bulan Januari 2020. Nah, bulan Januari 2020 lalu add. Nah, sudah ada ya. Di sini lalu yang select fitur ke yang filenya klik lalu klip. Filenya kita hapus saja centangnya. Lalu ke sini lagi kita akan memberikan tanda kepada daerah di sekitar penyilekan. Nah, kita klik. Nah, jika sudah selesai yang batas kecamatan, klik kanan lalu ke data, export data ke browse. Kita di sini ganti namanya menjadi daerah sekitar penyilekan gitu ya, misalkan Januari 2020 lalu save. Oke. Nah, sudah ya, beda sama yang lain. Untuk jika sudah begini, batas kecamatan dan penyilekan itu bisa dihapus. Nah, lalu klik kanan daerah sekitar. Dari sini itu kita ke properties. Nah, sudah ada, kita ke label. Nanti label fitur ini klik lalu klik OK. Nah, di sini klik kanan properties. Nah, di sini simbologi klik yes. Lalu ini 32 datanya. Classify. Nah, yang show nih. Jangan lupa di screenshot atau di foto. Nah, lalu klik OK. Di sini ke stretched nih. Ini lalu pilih yang biru merah, oke. Udah ya, beda. Nah, di sini kita ke view, ke layout view. Nah, kita agak besarin dikit ya. Nah, udah selesai. Nah, geser. Di sini ke insert, ke teks. Nah, sudah ada teksnya, ganti menjadi suhu penyilekan terus bulan Januari 2020. Klik kanan lalu properties, kita akan ganti ya, akan besarin font, lalu di bold, lalu di oke. Nah, selesai. Lalu klik insert kembali ke legend. Sini kita next, jangan lupa legendnya dihapus. Nah, ini jadinya 24 ya, samain next. Untuk bordernya ini 2,5. Oh, bordernya 2,5. Next.
next, finish. Jadi ya untuk selanjutnya itu untuk north arrow-nya nih, mata anginnya. Nah, kita gunakan yang ini ya. Nah, jadi untuk yang suhu penyelkan bulan Januari tahun 2020 selesai dengan temperatur high-nya 26,03 derajat dan low-nya 19,03 derajat, seperti itu. Jangan lupa di file, save as, lalu di sini Januari, gitu aja ya, di enter, di save. Nah, selesai. Setelah selesai tadi, jangan lupa dimasukkan datanya. Ya, di sini daerah tadi penyelekan ya untuk bulan Januari tahunnya 2020. Tadi untuk rata-rata temperatur di bulan tersebut adalah 23,47 0968 46 derajat, atau bisa di ini juga ya, dibulatkan menjadi 23,47 derajat seperti. Nah, untuk selanjutnya itu yang terakhir di bulan Desember tahun 2020. Sama saya, untuk yang pertama kita klik kanan, lalu add data. Di sini kita akan menggunakan data yang sama juga ya, yaitu batas kecamatan Dukcapil yang ini. Lalu add. Setelah itu klik kanan, kembali open attribute table. Sini kita Ctrl F, lalu penyelekan, lalu find next. Nah, sudah ya. Nah, ketemu. Nah, ini dia udah ada, terlihat ya. Daerah penyelekan. Nah, daerah penyelekan. Nah, udah selesai, klik kanan. Lalu di sini kita ke data ya, ke export data. Lalu kita ke browse. Sini outputnya kita ganti jadi penyelekan, tipe guys, penyelekan gitu ya. Lalu save. Oke. Dan untuk selanjutnya ke Google Earth Engine. Kita masuk ke Google Earth Engine lagi, kita share screen dulu ya. Udah ada share screen-nya? Udah ada. Nah, tadi kan udah nyari yang Januari 2020. Sekarang kita cari yang Desember 2020. Kita ganti di sini berarti 12. Tanggalnya buat tanggal 12 apa tanggal berapa? Tanggal 1 untuk Desember. 1. Dari tanggal 1. Jadi kita ganti lagi yang nah, caranya betul sama sih kayak yang tadi, cuma tinggal ganti ini aja. Desember ganti nama buat nama filenya Desember 2020. Nah, kita run. Dan muncul kita run lagi di sini. Run.
bisa tunggu loading ya guys. Nah, udah beres. Kita download ke Google Drive ya. Nah, udah ke download, kita download. Terus kita lanjut lagi ke ArchMap. Nah, untuk selanjutnya ke ArchMap ya. Bagikan sekarang, oke. Share. Nah, untuk selanjutnya ke ArchMap, kita tunggu dulu ya hasil ini ya. Itu. Nah, baik, jika data sudah ditemukan ya yang tadi di Google Earth Engine, kita lalu ke layar kembali, klik kanan, lalu add data kembali. Di sini kita cari yang Desember tahun 2020. Nah, ini dia, lalu add. Setelah selesai ya ke select fitur, lalu ke PLY ini, lalu yang clip, lalu hapus centang PLY, kita kembali ke select fitur. Nah, di sini kita pilih daerah akan ditandai ya, daerah sekitar penyilekannya. Oke. Oke, kalau udah semua, kita yang batas kecamatannya klik kanan ke data, export data, lalu browse di sini. Di sini udah ya. Lalu di sini daerah sekitar Panyilekan ya, lalu save, lalu oke. Yes. Nah, sudah ya semua. Nah, ada tanda yang batas dan Panyilekan kita hapus. Lalu di sini kita daerah sekitar klik kanan ke properties. Nah, lalu kita ke labels, yang label fitur ini klik, lalu oke. Selesai yang klik yang lalu properties. Lalu simbologi ke classify dan yes. Sini kasusnya kita 32, classify-nya itu ini jangan lupa klik dan sudah selesai di foto atau screenshot lalu oke. Frustration di sini dan ini kita nah ini selesai. Lalu setelah selesai kayak gini kita ke view, ke layout view. Dari sini nah kita agak perbesar ya gambarnya biar jelas gitu tuh. Nah, udah kita geser ke insert. Jangan salah salahkan tadi text dulu. Cancel ya. Ke insert ke text. Nah, kalau udah teks tinggal tunggu. Jadi kita rubah suhu Panyilekan tahun 2000 suhu Panyilekan bulan Desember tahun 2020. Enter yes. Oke. Itu klik kanan, properties lagi, kita ke change symbol, lalu ke sini 24 ya dan di bold, oke. Dan oke. Selesai. Lalu kita insert kembali ke legend. Di sini insert, legendnya kita hapus. Ini size-nya 24, next. Untuk bordernya 25, next.
next, finish. Nah, selesai. Insert. Nah, node arrow-nya. Oke, selesai. Nah, seperti ini. Jadi untuk di bulan Desember ini ya, temperatur suhunya itu 17,46 dan yang high-nya untuk low-nya itu -1,16. Wah, mungkin cukup sekian ya. Nah, jangan lupa di save, misalkan Desember dan save. Nah, mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk ditaruh di Excel datanya. Setelah selesai tadi kita mendapatkan datanya ya, mendapatkan hasilnya. Nah, kita di sini akan memasukkan hasilnya, hasil data yang tadi kita dapatkan ya. Di sini kita daerah penyelekan. Untuk bulannya bulan Desember tahun 2020. Nah, tadi untuk rata-ratanya itu 12,01309,741. Nah, ini dia hasilnya ya. Jadi kita jumlah di sini rata-rata dari 1 tahun ini berapa. Nah, jadi rata-rata 1 tahun ini ya untuk temperatur di daerah Panjelekan itu untuk 2020 tahun 2020 20,92 derajat. Jadi kesimpulannya untuk tahun 2019 itu temperaturnya itu udah 8,54, sedangkan untuk di tahun 2020 itu 20,92 derajat, yaitu temperatur di tahun 2020 itu lebih dingin gitu ya, suhunya itu lebih dingin daripada rata-ratanya itu lebih kecil. Nah, untuk perbandingannya kita bisa lihat ya, di sini perbandingannya lumayan jauh, yaitu dari 28,54 derajat dengan 20,92 derajat. Jadi temperatur di tahun 2019 untuk 1 tahunnya ini rata-rata temperaturnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata temperatur yang ada di tahun 2020. Seperti itu. Terima kasih. Jadi lumayan perbandingannya agak jauh ya, lumayan beda jauh gitu ya. Dan mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.